apapun konteksnya, kecemasan ada dalam Alkitab. Khususnya di Mazmur Daud. Dia jujur banget sama kecemasannya Daud itu. Dari kisah Daud yang melalui Mazmur yang kecemasannya itu berarti bisakah iman dan kecemasan itu berjalan berdampingan gitu? Iya. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya ya. Justru itu adalah momen dimana kita bisa belajar beriman jauh lebih kuat. Gimana sih cara gereja bisa menciptakan lingkungan yang aman dan tanpa stigma bagi mereka yang meminta pertolongan itu? Kalau toh memang ada kasus-kasus yang sangat urgent dan itu memang harus dikatakan karena ada satu intervensi tersendiri, ya harus cerita ke pendeta. Terus saat aku lagi sedih banget, dia mau cerita ke aku langsung bilang gini, aku juga lagi sedih kali loh ini. Ya udah sama-sama sedih, sama-sama nangis yuk. Iya. Tapi sambil kata sama-sama nangis aja kita gitu. Iya. Welcome back to Pak Coy, podcast GKI Coyudan. Bersama saya Ipo, saya Jocelyn. Ya, di podcast episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang topiknya cukup relevan di kalangan anak muda, tapi juga di beberapa usia lainnya cukup sering dialami ya. Bersama dengan narasumber kita, Cikesya. Hai, halo semua. Iya, topik kita kali ini yaitu kecemasan atau sering didengar itu anxiety. Iya. Ini akhir-akhir ini aku sering ngerasain kayak panik, cemas, kayak pikirannya tuh berisik banget, kayak nggak tenang gitu, Ci. Itu masuk anxiety nggak ya? Mungkin lebih tepatnya yang harus menjelaskan ini psikolog kali ya. Cuman mungkin kalau kamu bisa meneliti dirimu sendiri, melihat pola kecemasan itu. Misalnya pola tuh begini, setiap apa kamu merasakan cemas, misalnya gitu ya. Habis ngopi contohnya. Oh justru. Iya. Justru. Padahal ngopinya sering. Jarang. Oh, mungkin kamu nggak cocok minum kopi kali. Iya ya, berarti bukan karena anxiety ya, salah paham ya. Oke, ini gitu. Itu kan tadi tentang anxiety ya. Kalau gimana sih? Dalam Alkitab itu menggambarkan sebuah kecemasan. Apakah cemas itu masuk ke dalam dosa atau kelemahan? Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi apakah ada tokoh-tokoh yang mengalami kecemasan? Tentu ada. Salah satunya ada tuh ya? Daud. Daud. Ya. Jadi tidak semua Mazmur Daud itu Mazmur soal pujian kepada Allah. Kebanyakan Mazmur Daud itu sebuah erangan teriakan yang penuh dengan kecemasan. Jadi dari jurang yang dalam berseruku padamu ya Tuhan. Lagu-lagu Mazmur seperti itu ya. Aku nih bukan lagi orang, aku bagaikan ulat gitu ya. Jadi kecemasan yang eksistensial gitu. Kecemasan yang membuat dia merasa tidak mempunyai keberhargaan, tidak mempunyai keamanan, kenyamanan bahkan dengan dirinya sendiri gitu ya. Tentu kita tahu konteks kecemasannya adalah pasti ketakutannya pada serangan-serangan dan pengejaran Raja Saul pada waktu itu ya. Tapi apapun konteksnya, kecemasan ada dalam Alkitab. Ada ya. Jadi Alkitab kita itu bukan sebuah tulisan kitab suci yang anti atau bersih dari ketakutan, kecemasan, kejatuhan, apapun itulah, you name it. Tapi kalau soal kecemasan sangat terasa, khususnya di Mazmur Daud. Dia jujur banget sama kecemasannya Daud itu. Berarti kecemasan itu bukan sebuah kelemahan. Nah, kecemasan pasti kelemahan. Dan justru karena kita punya kelemahan, kita disebut manusia kan gitu ya. Gitu ya. Jadi kelemahan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin ada. Makin kita dewasa justru kita akan makin sadar kita lemah. Kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaannya yang kedua tadi apa? Apakah cemas itu masuk dosa? Oke, gini. Kita mesti membedakan dulu ya antara hal-hal yang memang secara alami kita sebut kelemahan sebagai bagian dari
kenyataan hidup manusia yang gak hanya berupa suka, cita, gak hanya berupa ucapan syukur selalu, tapi juga ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kejatuhan, dan semuanya itu menjadi satu paket dalam satu kehidupan. Tetapi kelemahan ini yang menjadi satu paket dengan kehidupan kita itu bisa menggiring kita pada dosa. Itu bisa. Tapi kecemasan itu sendiri itu menurut saya kok bukan dosa ya. Bukan. Kecemasan itu justru adalah sesuatu yang salah satu ekspresi emosi wajar manusia. Kalau itu bisa ditangani, dikelola dengan baik. Tapi hati-hati, kecemasan yang tidak dikenali, kecemasan yang tidak diobati, tidak dipulihkan dan tidak disadari bisa menggiring kita pada perbuatan-perbuatan dosa. Itu bisa. Bagaimana cara kita mengontrolnya ya? Iya, menyadarinya. Sadar dulu bahwa oh ya aku lagi cemas nih. Jangan kalau cemas nggak apa-apa, aku bisa. Ya itu bisa sih ya, keadaan-keadaan genting mungkin kita mesti perform gitu ya. Kita mesti mensugesti diri kita sendiri ya untuk bisa. Tapi bukan dalam keadaan perform ya, tapi keadaan normal gitu, kita berada di bawah tekanan, kita mesti menyadari bahwa oh iya ya aku cemas ya. Misalnya aku tuh kalau cemas kebanyakan akan makan. Jadi stress eating. Ada juga itu. Jadi makin cemas, makin bingung. Mungkin kecemasannya nggak kelihatan langsung atau nggak disadari langsung pada saat itu. Tapi ketika keinginan makan menjadi lebih banyak, itu alarm tuh. Kenapa ini? Kamu lagi cemas apa? Jadi kenali sinyal-sinyal untuk menyadari jangan-jangan memang aku deep down inside aku lagi cemas nih. Pengalihannya ke makanan ya. Pengalihan atau yaitu tanda tubuh memberikan sinyal. Tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Tapi salah satu tanda tubuhku itu. Gitu. Kalau Joy sendiri, itu gimana? Dari kisah Daud yang melalui Mazmur yang kecemasannya itu berarti bisakah iman dan kecemasan itu berjalan berdampingan gitu? Iya. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya ya. Aku akan jawab dengan penuh keyakinan bahwa bisa. Bisa ya. Justru karena kita adalah manusia biasa yang lemah, sekuat-kuatnya manusia, sesaleh-salehnya manusia, dia pasti punya kecemasan lah. Kecemasan semuanya mungkin, pasti ya. Iya betul. Kecemasan yang mungkin seperti Daud eksistensial, atau kecemasan yang kelihatannya remeh-temeh, tapi itu membuat dia cemas. Bisa juga loh. Gitu. Artinya adalah justru karena kita pernah merasa cemas, kita sedang bisa belajar untuk beriman. Gitu. Tapi memang gak bisa dibaca sebagai kita harus cemas dulu dengan sengaja supaya kita beriman. Anyway, cemas gak usah disengajain, dia akan datang. Ya kan, datang dengan sendirinya. Tapi justru itu adalah momen dimana kita bisa belajar beriman jauh lebih kuat. Gitu. Jadi sangat bisa. Gitu. Dia sendiri pernah ngerasa cemas yang berlebihan tuh? Ada gak ceritanya? Wah itu yang super berlebihan nih. Kalau nyaman diceritain aja, kalau enggak it's okay. Tapi pernahkah? Anxiety sih lebih kalau kayak apa ya? Misalkan demam panggung gitu. Mau tampil ya. Keburu memikirkan kayak aduh nanti yang jeleknya orang bagaimana gitu. Tapi pas di panggung gitu langsung stop atau masih panik tuh di panggung? Gemeteran. Masih ya. Even bibir tuh sampai bergetar. Ya. Cara menenangkan diri kalau lagi cemas gitu gimana? Mungkin ini sebelum aku melakukan sesuatu itu, paling aku kayak Tuhan kuatkan gitu. Doa berarti dalam hati, tapi itu sudah lanjut. Nah itu loh, iman dan kecemasan kan bisa berjalan beriringan kan. Justru di situ kamu merasakan, misalnya Jocelyn merasakan kepasrahan kayak gitu-gitu ya, kebergantungan. Cemasnya masih ada. Kan ya bisa juga ya kita berdoa terus hilang gitu ya. Tapi kalau itu gak hilang tapi berangsur-angsur, itu proses beriman itu. Jadi bisa berjalan beriringan. Jadi jangan merasa aku gak boleh cemas karena aku beriman. Enggak. Jangan merasa begitu ya. Jangan di-repress. Tuhan aku cemas, aku mau belajar beriman padamu. Tuhan aku sulit beriman padamu. Katakan saja sejujur itu. Karena aku merasakan kecemasan, tolong aku Tuhan. Kita bisa begitu. Ya cemas kan wajar-wajar aja ya harusnya. Tapi kalau yang kita bisa mengkaitkan cemas ini tuh masuknya kesehatan
atau kita terganggu itu kalau Iya. udah terlalu sering cemas gitu ya? Kalau sudah terlalu sering cemas dan mengganggu fungsi kita sebagai manusia secara prinsip. Kalau kita kecemasannya terus-menerus, kenali polanya, kenali apa yang men-trigger kita. Iya. Kenali pola, kenali trigger. Kalau itu membuat kita benar-benar sampai tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berfungsi, itu tanda yang sangat kelihatan bahwa kita memang butuh pertolongan medis, tenaga kesehatan jiwa, psikolog atau psikiater, gitu. Tapi kalau kecemasan yang kita sadari bisa kita kelola gitu ya. Artinya bisa kita kelola tuh kalau tahapannya masih di konselor, entah itu pendeta atau konselor Kristiani yang lain, itu juga bisa menolong kita untuk melihat polaku begini nih. Kalau lihat pola kecemasan tuh kan banyak ya. Ketrigger misalnya ketika luka lamaku dulu misalnya gitu ya, ketika aku melihat melewati sebuah gang sempit yang gelap, nah itu pasti cemas tuh aku. Nah itu berarti itu men-triggerku pada lukaku yang lama gitu. Itu mesti disadari. Oh pada saat melewati ini aku merasa cemas gitu. Berarti apakah ada atau bagaimana sih peran gereja dalam mendampingi jemaat-jemaat yang bergumul dengan kesehatan mental termasuk kecemasan ini, Ci? Sangat banyak perannya sebenarnya dan itu luas sekali ya. Bisa gereja menyediakan konselor selain pendeta. Artinya adalah mempunyai sebuah pendidikan atau pembinaan awam untuk memperlengkapi jemaat-jemaat awam menjadi konselor-konselor awam bagi jemaat-jemaat atau simpatisan yang berada di sekitarnya. Sehingga pendeta bisa bekerja sama dengan para konselor awam untuk merujuk. Maksudnya gini, ketika konselor-konselor awam ini menganalisa sebuah kasus dan mengatakan, oh ini bisa ditangani nih dari konselor awam aja. Tapi kalau nggak bisa, wah udah harus refer ke pendeta misalnya gitu ya, itu bisa. Atau pembinaan soal kesadaran mental, kesehatan mental, maksudnya pembinaan soal kesadaran pada kesehatan mental. Artinya adalah tahu nih, coba lihat apa yang men-trigger. Itu kan bisa dikasih pendidikannya gitu. Bisa dikasih pembinaannya maksudnya. Itu bisa. Dan pada akhirnya pelan-pelan menciptakan sebuah komunitas gerejawi yang ini bukan setahun 2 tahun ya. Ini harus terus dilakukan, yang aman dan nyaman untuk setiap orang menjadi dirinya sendiri tanpa merasa dihakimi. Iya, merasa dihakimin. Kadang tuh kita dengan kesehatan mental ini itu malah malu untuk mengakui mengekspresikan. Dan karena kan tanggapan orang itu seringnya alah kurang bersyukur, kurang berdoa aja itu. Atau kadang kayak gitu doang juga. Gitu. Soalnya lebih berat misalnya segitu ya membandingkan. Apalagi kata-kata yang kurang berdoa aja udah gitu kan kayak padahal kan dia juga pastinya mungkin beberapa ada yang sudah berdoa ya, cuman dia masih tetap aduh gimana nggak tahu. Ya butuh ceritanya butuh orang yang mendengar gitu ya. Maka di situ gereja berperan ya. Ya, gereja sangat berperan untuk menolong setiap orang mencari pertolongan. Sebenarnya itu sih. Nggak apa-apa loh cari pertolongan. Ayo gitu ya. Cuman ini kuncinya ya. Kita tidak bisa menolong, bahkan gereja pun tidak bisa menolong orang yang tidak mau ditolong. Nah itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Artinya tidak mau ditolong. Ketika gereja mengupayakan sedemikian besar, tapi orang yang ditolong tidak mau ditolong. Nah itu beda lagi tuh. Kita nggak bisa kalau begitu. Pertolongan tuh harus dari kedua belah pihak. Yang menolong dan yang membutuhkan pertolongan. Baru itu bisa berjalan dengan proses dan dinamikanya gitu. Aku mau nanya sedikit ini. Kalau gimana sih cara gereja bisa menciptakan lingkungan yang aman dan tanpa stigma bagi mereka yang meminta pertolongan itu? Dan tanpa stigmanya tuh kayak yang tadi itu ya, orang-orang membandingkan, orang-orang yang kayak cuman gitu doang kayak gitu. Gimana? Tentu ini PR besar ya. Pekerjaan yang tidak sehari 2 hari, setahun 2 tahun gitu ya. Itu kan membentuk sebuah budaya komunitas untuk menyadari bahwa orang ini sedang membutuhkan pertolongan, orang ini butuh dukungan. Yang pertama sebenarnya bisa jadi ketika kita melakukan, nggak usah kepo. Nggak usah kepo hanya untuk memuaskan keinginan pribadi. Kalau memang mau bertanya apa kabar,
tanyalah dengan sungguh-sungguh bahwa gimana kabarmu. Tanyalah dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk mempergunjingkan lalu menjadikan ini sebuah pembahasan. Betul. Gitu ya. Dengan orang lain misalnya. Gak hanya di gereja kok, di komunitas manapun juga harusnya demikian. Cukup sering sih. Bahkan kayak di lingkup kerja ya, aku sharing sedikit. Kita tuh ketika percaya sama teman kita, ya cerita aja gak apa-apa. Ini gimana kondisi kamu, ada masalah apa? Dia ceritain di percaya. Oh ya, aku ada masalah keluarga gini-gini. Ternyata cerita kita itu malah menjadi sebuah obrolan yang dibuat jadi jokes gitu. Kayak Allah, pantesan dia gitu, keluarga dia aja gitu gitu kan. Itu yang buat kita yang awalnya mau bercerita jadi menutup diri. Ketika ada yang benar-benar tulus nanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Jadi kita tuh malah makin menumpuk rasa sakitnya ya gitu. Iya. Ya dan juga pada akhirnya ya itu ya benar ya katamu tadi, menjadi komunitas dan pribadi yang bisa dipercaya. Kalau toh memang ada kasus-kasus yang sangat urgent dan itu memang harus dikatakan karena ada satu intervensi tersendiri, ya harus cerita ke pendeta. Jangan ceritakan ke orang lain, cerita ke pendeta. Supaya ada intervensi yang memang dibutuhkan. Gitu. Ini tuh kasus-kasus yang urgent juga. Gitu. Apa ada praktik rohani yang secara konsisten gak Ci, yang dianjurkan bagi orang-orang yang sedang mengalami kecemasan ini? Saya akan mengatakan satu praktek rohani yang sebenarnya sangat klise, tapi saya akan berikan satu keterangan yang jauh lebih spesifik. Berdoalah dengan jujur. Berdoa dengan jujur. Jangan berdoa dengan seharusnya aku berdoa gini ya. Seharusnya orang Kristen tuh berdoa. Jangan. Berdoalah dengan jujur. Cerita aja. Kalau aku lagi gak bisa berdoa, bilang aja sama Tuhan, aku gak bisa berdoa Tuhan, aku cemas, aku bingung, gak bisa ngapa-ngapain. Bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa kalau kita gak bisa berdoa, Roh Kudus yang akan menolong kita berdoa. Jadi semakin jujur sebuah doa, itu akan menolong kita mengenali diri kita sendiri. Jadi dalam doa itu ada dua dimensi. Yang pertama kita dengan Tuhan, tapi kita dengan diri kita sendiri. Kita dengan Tuhan. Jangan-jangan dalam doa yang jujur kita bisa jadi mengenali, kok aku mengatakan ini ya? Kayaknya emang aku lagi gini deh, gitu loh. Jadi salah satu praktek rohani pertama, dan nanti akan ada lanjutannya tentunya. Cobalah berdoa dengan jujur, sejujur-jujurnya. Tuhan aku marah, Tuhan aku kecewa, Tuhan aku gak bisa mengucap syukur, aku gak bisa, gimana gitu. Dan membayangkan Tuhan akan mengatakan, iya aku ngerti kok. Gitu. Jadi itu yang pertama menurutku ya, coba biasakan berdoa dengan jujur. Berarti gak apa-apa dong. Kayak kita kan udah mungkin kebiasaan sama rasa takut ya. Gak boleh loh marah sama Tuhan, gak boleh bilang Tuhan aku gak bisa ngomong, Tuhan aku marah gitu kan. Sering kayak dilarang gitu jangan gitu ya. Gak apa-apa dong. Sebenarnya bukan masalah gak apa-apa atau gimana. Itu soal siapa Tuhan buat kamu. Kalau Tuhan adalah, kalau setiap akhir doaku kan aku menyengajakan diri untuk mengatakan demi Kristus Yesus, juru selamat dan sahabat sejati. Karena aku sungguh-sungguh mengalami bahwa dia adalah sahabat sejatiku. Kalau sama sahabat, aku bebas mengatakan apapun, bukan karena aku mau menyakitinya, tapi karena aku tahu bahwa apapun borok-borok yang aku keluarkan, sahabatku tahu hatiku tuh kayak apa. Gitu kan? Coba deh bayangin nama sahabat yang paling dekat dan yang paling bisa kalian percaya. Kata-kata kita yang mungkin kasar, dia akan ngerti. Iya. Aku ngerti sedang kok. merasakan apa gitu. Maksud kamu tuh gak mau menyakitiku. Maksudmu tuh kamu mau jujur sama perasaanmu sendiri. Jadi bukan soal apa-apa atau gak apa-apa, tapi pertanyaanku yang lebih dalam adalah siapa Tuhan buat kamu? Gitu. Berarti ini ya, aku beberapa kali ngelihat foto atau video reels gitu kan. Jadi kayak ada orang lagi sakit hati sampai nangis gitu kan, berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, tapi mau ngomong tuh keburu nangis duluan gitu loh. Nangis tuh di hyperlapse sampai di akhirnya malah
langsung amin. Berarti gitu doa itu bisa kesebut doa. Bisa dong, bisa. Doa itu apapun caranya ketika hatimu terkoneksi pada Tuhan. Mau lagi nyetir, mau lagi baca, mau lagi makan. Ada satu perkataan Paus Fransiskus yang menurutku yang manis gitu ya tentang doa. Dia mengatakan begini, saya juga pernah kok berdoa lalu tertidur. Mungkin banyak yang mengalami itu. Anyway, aku juga ya. Jadi jangan merasa kecil hati. Lalu Paus Fransiskus mengatakan, ketika aku tertidur dan terbangun sadar bahwa kok aku berdoa, kok aku tertidur ya gitu. Aku yakin Tuhan tahu kok keadaanku. Dan dia mengatakan bahwa tertidur dalam doa itu seperti terlelap dalam pangkuan ibu, pangkuan bapak. Saking kita nyamannya, tidur kita di situ, gitu loh. Jadi bahkan even tidur pun bisa dianggap sebagai doa atau tangisan. Bisa. Ketika hatimu terkoneksi dengannya, kapanpun, dimanapun, bisa ngomong, nggak bisa ngomong, dia tahu hatimu dan kamu tahu hatinya. Doa dengan imajinasi ada loh anyway bukunya doa dan kepribadian. Ada bukunya ada. Jadi kepribadian kita itu menentukan cara berdoa kita. Kepribadianku itu kalau di Enneagram penolong, kalau di MBTI itu ENFP. Ya itu nggak usah dijelasin ya, tapi itu membuat aku menjadi punya salah satu bentuk doa imajinasi. Jadi aku berimajinasi Tuhan yang ada di depanku di meja. Jadi aku bisa ngomong kayak, apa aja. Iya, ngobrol. Bukan yang begini ya. Iya. Bukan aku tidak menghormati Tuhan, tidak. Tapi aku membayangkan bahwa dia ada di depanku dan aku bisa berbicara padanya. Anytime, anywhere. Gitu. Berdoalah dengan jujur. Karena itu kunci untuk jujur pada diri sendiri. Gitu. Karena yang berat dalam doa tuh kadang-kadang penghakiman kita pada diri kita sendiri. Tuhan aku marah, aduh ngomong kayak, aduh takut nih, aduh dosa kayak, gitu loh. Kita menghakimi diri kita sendiri. Mungkin Tuhan akan ngomong, kenapa toh, ngomong aja. Aku ngerti kok, aku tuh penciptamu, aku ngerti isi hatimu, ngomong. Tell me gitu. Berarti nggak apa-apa kita mengekspresikan. Nggak apa-apa. Tapi itu bukan, jangan disempitkan ya, jangan dipotong nih ya. Jangan dipotong ya. Jangan jadikan itu alasan untuk tidak menghormati Tuhan. Itu beda lagi ya. Beda lagi. Malah menyalahkan Tuhan, jadinya ke situ ya. Beda lagi. Itu adalah ekspresi yang paling jujur. Tapi jangan disempitkan. Oh berarti boleh kita kurang ajar ya. Aduh sebelum kita punya keinginan itu aja Tuhan tahu kok kamu mau kurang ajar toh. Ayo nanti gitu. Soal kecemasan ini mungkin gak cuma kita anak muda ya, bahkan Cik Kesia Jaja pernah mengalami. Semua orang kalau kita ketemu sama orang yang mengalami kecemasan berat ini tapi sulit terbuka, itu gimana sih kita bisa bantu dia? Dari kayak sharingnya Kak Ipo juga yang temannya itu, jadi apa yang dijadikan jokes itu kan bisa aja menjadikan itu trust issue kan. Nah itu gimana? Ya mungkin ini lagi-lagi klise ya, tapi ini menjadi salah satu pengalaman yang membuat aku juga belajar mendekati orang-orang yang punya luka pada peristiwa yang lain sehingga sulit untuk didekati. Tentu untuk mendekati orang-orang seperti ini bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan. Jadilah orang yang bisa dia percayai. Berat loh itu. Kalau udah sampai di titik tertentu, tanya aja, mengatakan, aku tuh ada di sini. Anytime kamu mau cerita, cerita ya. Tapi kalau kamu nggak mau cerita, nggak apa-apa. Bebaskan dia menjadi dirinya sendiri. Anytime kamu tahu mau cari aku di mana, kamu tahu ada orang yang care dan peduli sama kamu bisa cari aku. Anytime ya, bilang aja. Tapi kalau kamu nggak merasa kamu nggak pingin cerita, tapi cuman butuh ditemenin, kan makin kita dewasa kayaknya kita tuh cuman butuh orang yang ada di samping kita aja gitu ya. Betul. Kalau aku sama sahabat terdekatku begitu, saking beratnya, aku cerita gitu,
Dan aku akan bilang, aku gak butuh apa-apa dari kamu, aku cuma butuh kamu dengerin. Udah ya. Itu aja udah feeling membantu better. banget, iya. Ya, gitu. Ya gitu sih. Cuman kadang kalau kita ketemu sama temen, atau aku ya contohnya, Joy cukup mau menerima aku untuk bercerita. Aku cerita ke Joy. Cuma satu sisi Joy pun ada mengalami masa-masa sulit. Dia pun jadinya menutup diri untuk cerita ke aku atau ke yang lain. Kan itu cukup sering juga ya Ci. Aku sih gitu sih. Aku jadi juga. kayak ini aku juga lagi merasa berat. Apalagi pas lagi sedih nih kita. Tapi karena Joy terlalu sering cerita ke aku mau ceritanya aku lagi sedih banget. Oh iya kamu kenapa? Padahal aku juga lagi sedih nih. Mau cerita ke Joy-Joynya lagi sedih. Mau kemana gitu. Iya. Oke. Jadi relasi yang semakin dewasa adalah relasi yang akan menolong kita untuk mengatakan sorry ya. Kalau udah deket banget nih ya, sorry ya, aku bukan gak mau dengar, tapi aku juga punya sesuatu yang berat, yang aku juga gak bisa cerita karena kamu juga lagi berat. Boleh gak kita skip dulu hari ini? Iya. Semakin jujur dengan cara kita, gak semua orang bisa diginiin anyway. Kalau semakin deket kita akan semakin jujur. Aduh sorry ya, energiku lagi habis banget nih. Kalau besok boleh gak aku dengerin kamu? Tapi aku juga butuh lagi didengar nih. Kita janjian deh ya, misalnya gitu. Kita chill dulu deh, gak usah ngomongin itu boleh gak? Kita cari hal-hal yang lebih ringan dulu. Nanti kalau udah, baru kita gantian cerita. Sama orang yang sangat dekat dengan kita, kita bisa terbuka. Ngomong aja. Ngomong aja. Tentu dengan cara dan waktu dan intonasi yang tepat. Sama ya. Kalau aku tuh sering biasanya sama teman aku tuh, kan teman aku ada yang jadi teman aku tuh punya kecemasannya tuh besar banget. Dia tuh apa-apa tuh, aduh po ini gimana ya, ya nggak apa-apa santai aja. Ya aku emang gampang kan ngomongnya. Cuma sebenarnya iya sih aku jadi kamu sih panik juga. Cuma ya gimana cara nenangin dia kan. Nggak apa-apa santai aja kan cuma sejam gitu contohnya. Satu hari kan cuma 24 jam gitu. Terus saat aku lagi sedih banget, dia mau cerita ke aku langsung bilang gini, aku juga lagi sedih kali loh ini. Ya udah sama-sama sedih, sama-sama nangis yuk. Tapi sambil kata sama-sama nangis aja kita gitu. Iya. Itu bisa jadi salah satu cara lah. Pada akhirnya nggak nangis. Tapi lebih ringan. Iya, jadi rasa lebih ringan ya. Iya. Ya tapi, itu bisa jadi salah satu cara. Kalau karena deket banget. Deket banget sih ya. Bisa juga gitu. Tapi Joy sendiri pernah ya pastinya ya. Kayak tadi kan bilangnya pernah lagi gitu ya. Gimana? Pengalaman kayak punya teman yang seperti itu juga, yang men-sharing ke semua ke Joy. Tapi Joy juga lagi ngerasa sedih banget gitu. Pernah. Responnya gimana itu? Kalau aku malah ini ya, aku orangnya open sama semua orang. Tapi kalau misalkan aku lagi ada masalah, nggak mau balik cerita gitu loh. Soalnya kayak mereka cerita ke aku cerita ke mereka lagi keadaan masalah, nggak deh. Gitu kan takutnya memberatkan mereka yang sedang ada masalah. Jadi aku ya keep sendiri gitu. Gitu. Lebih ke situ ya. Tapi kalau udah berat banget biasanya ke siapa ceritanya? Doa. Iya. Membahas podcast dengan Nova tadi itu aku tipikal naturalis. Jadi caraku menenangkan diri adalah ke dengan alam. Ke alam, lebih tepatnya ke langit malam. Aku suka lihat bulan sama bintang. Jadi caranya gitu. Dengan menghela nafas beberapa kali itu udah cukup menenangkan sih. Iya. Biasanya kalau udah lebih tenang, jadi bisa lebih agak ceritanya dikit-dikit keluar. Ya, memang ada model seperti itu. Nggak semua orang bisa sak-sak-saknya cerita. Kadang butuh saat-saatnya tuh langsung cerita aku gini. Ada orang yang butuh jarak dulu. Aku tenang dulu. Nanti aku nggak bisa ngomong kalau aku lagi nggak tenang. Begitu udah tenang, di-spill dikit-dikit, Ya cara orang rilis memang beda-beda. Gitu. Apa sih Ci yang bisa kita lakukan sebagai komunitas gereja untuk menjadi tempat yang aman bagi mereka yang bergumul dalam kecemasan? Sama seperti tadi ya, peran gereja. Yang pertama pasti mendengar ya. Mendengar bahwa setiap orang punya pergumulan. Kita pun juga punya battle kita masing-masing kok gitu. Kalau kita mau mendengar dengan hati kita, orang yang menceritakan bebannya pun akan tahu bahwa kamu tuh gak hanya sedang gak sekedar sambil lalu aja, tapi kamu mendengar dengan peduli dengan aku. Lalu yang kedua, belajar untuk tidak menghakimi dan tidak membandingkan.
Itulah pintu di mana kita bisa belajar berempati. Empati. Berempati untuk mengatakan, ya memang apa ya? Kalau aku jadi kamu mungkin aku juga ngerasain yang sama ya gitu. Berat juga itu pasti. Gitu. Bukan jadi manjain ya, itu beda lagi. Tapi ini gitu. Gereja kan pasti kalau kita bukan pasti sih pertanyaannya. Boleh. Ketika kita lagi cemas nih datang ke gereja itu hanya disuruh doa jadi pendengar atau setelah menjadi pendengar disuruh doa aja atau gimana sih, Ci? Tergantung kebutuhan orang yang datang pada kita. Ketika mereka dalam masalah berat, tanya aja, mau aku doakan? Ada orang yang mengatakan enggak. Ya udah nggak apa-apa. Tapi aku doakan kamu di rumah ya. Ya nggak apa-apa, terserah. Misalnya gitu. Artinya adalah memang doa itu bukan bukan satu-satunya obat mujarab. Tapi doa itu bisa menjadi salah satu jalan kalau doanya jujur ya. Untuk kita pada akhirnya mengenali luka kita, mengenali diri kita dan memasrahkan diri kita sepenuhnya. Jadi setiap orang berdoa dengan caranya masing-masing. Dengan cara itu aja yang perlu kita terima gitu. Dan kalau orang memang nggak mau didoakan, ya nggak apa-apa, jangan dihakimi. Kristen harus berdoa. Nggak gitu caranya gitu. Karena kan mungkin pandangan kita ke gereja pasti suruh berdoa nih, orang-orang nyuruh doa gitu kan. Ya padahal banyak prakteknya tadi doa, lalu journaling bisa menceritakan apa yang kita rasakan, menumpahkan gitu, atau meditasi. Sebenarnya salah satu yang dilakukan Jocelyn mungkin sebenarnya meditasi tanpa disadari, meditasi melalui alam untuk nyampe kepada titik ketenangan gitu. Coba kalau ketika melihat bulan dan bintang, apa yang kamu rasakan? Jujur aku kalau lihat bintang tuh aku pasti nyari bintang kesukaanku dulu. Kembar 3. Kembar 3 terus kayak ada si kembar 3 terus habis itu aku liatin terus kayak asalnya tuh kan mata kan cuma bisa melihat segitu kan, terus lama-lama kalau lihat ke atas tuh kayak wah makin lebar, makin luas, terus aku kayak ngerasa wah gila gitu, bagus banget gitu kan. Dari situ baru ngerasa kayak tenang gitu. Itu juga bisa sih meditasi, kontemplasi, titik fokus, titik tertentu untuk mendapatkan ketenangan dan menolongmu. Biasanya kalau udah tenang gitu baru bisa berdoa. Atau dengan kalau doanya ya kesebutnya doa mungkin ya kayak cuman kayak ngomong-ngomong sendiri, curhatnya ya curhatnya cara ngomong kayak Tuhan kok gini ya, gini gitu. Benar ya. Gitu sih. Ya. Naturalis memang begitu, berdoanya dengan alam. Medianya alam. Gitu. Kalau aku tuh biasa kalau lagi gundah banget tuh, gundah banget. Biasa tuh tutup mata doang, lipat tangan, nangis udah. Habis itu udah selesai nangisnya tidur. Pas lagi bersih-bersih langsung kayak Tuhan. Udah. Iya. Ngerasa tenang aja. Iya. Padahal aku gak ada ngomong apapun. Aku gak nyampein apapun ke Tuhan, tapi aku ngerasa Tuhan udah dengar aku nih. Memang. Tuhan tahu kan apa yang terjadi sama aku sekarang gitu. Iya. Ya aku juga sering gitu kok. Bergetar suaranya. Sering. You are not alone. Kamu gak sendiri kok. Kadang juga aku cuma bisa ngomong Tuhan. Cuman ngomong gitu aja terus sampai ketiduran sendiri. Buka mata itu aja yang dikatakan dalam hati. Iya. Gitu. Ya kita punya kecemasan kita masing-masing. Gak apa-apa, hadapi, jalani, dan percayalah kita bisa bangkit kok. Iya. Caranya kita bangkit, kita mesti tahu aja. Gitu. Aku mau nanya dikit deh. Boleh. Setiap orang kan pasti punya anxiety sendiri kan ya. Cuman kapan sih seseorang itu seharusnya mencari bantuan itu untuk anxiety-nya mereka gitu? Menurutku sih kapanpun, ketika orang itu nggak bisa menghandle sendiri. Ketika pikirannya justru akan membuat dia makin down, itu tandanya dia butuh pertolongan. Sebenarnya jangan tunggu sampai situ sih. Jangan tunggu sampai situ juga gitu. Karena nggak ada manusia yang bisa hidup seorang diri dan bisa kuat dengan dirinya sendiri. Sebenarnya nggak ada. Gitu. Berarti sedini mungkin. Bukan maksudnya kayak mungkin. Sebutlah ada level-levelnya nih, level 1, 2, 3, 4. Meskipun di level 1 anxiety-nya pun
gereja tetap menerima kan ceritanya itu. Iya dong. Betul. Tidak ada konselor yang baik, tanda konselor yang baik tidak boleh meremehkan kecemasan sekecil apapun itu. Itu salah satu konselor yang baik. Mengerti dan mencoba memahami. Meskipun dalam hati konselor, ya elah ini remeh banget loh kecemasan. Iya, karena aku gitu punya pengalaman kayak gitu. Cerita. Jadi aku disarankan ke konselor. Aku juga udah cerita ke konselornya dan ternyata konselornya tuh aku denger gitu kan nguping. Si konselor ini sama konselor lainnya tuh ngomongin aku kayak cuman perkara gini doang. Terus aku kayak loh kok gitu. Malah jadi menutup diri ya. Ya itu tentu pengalaman yang tidak mengenakan ya. Tapi betul kata Jocelyn sebenarnya. Mau level 1 pun gereja juga harus menerima. Iya. Karena justru kalau yang remeh itu menjadi sangat luka, justru di situ PR konselor. Kenapa ini? Itu yang mesti dicari tahu. Gitu. Jadi sedini mungkin. Jangan terlambat. Okay. Terlambat tuh udah ekstrim ya. Udah sangat-sangat ekstrim ya. Tapi sedini mungkin. Kalau sekarang sudah merasakan ketika podcast ini triggering kamu, misalnya yang lagi denger ini, matiin aja. Kalau ini triggering loh ya. Matiin aja dulu, ambil napas, ambil air putih, ambil napas, udah laptopnya ditutup, YouTube-nya ditutup aja. Kalau ini triggering buat kamu. Gitu. Karena nggak mudah. Bahkan untuk ngomong dan mendengar. Bahkan untuk kontrol diri sendiri pun susah ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Ada kok orang yang akan menolongmu. Cari bantuan. Berarti Ibu mau nanya kah? Ada pertanyaan tambahan lagi? Boleh? Tidak, sudah. Cukup ya pertanyaannya ya. Berarti iman dan kecemasan ini bisa berjalan berdampingan ya, Ci? Bisa. Oke, ada closing statement nggak, Ci? Untuk makin perdalam. Kecemasan adalah salah satu ladang yang subur untuk pertumbuhan iman. Jadi kalau kamu sedang cemas, percayalah bahwa kecemasan ini akan menjadi ladang subur untuk imanmu bertumbuh. Imanmu percaya bahwa hidupmu dikendalikan oleh Tuhan, bukan kecemasanmu. Itu saja. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke, teman-teman semua, sekian untuk podcast kali ini bersama saya Ipo dan saya Jocelyn. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Tuhan berkati.